warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggriani dari kelas 3F dengan NIM 202401110810180. Di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara saya atau menyimpulkan hasil dari wawancara saya dengan salah satu guru di SDN Negeri 31 Mataram. Jadi hasil dari wawancara saya dengan Bapak Ma'ruf, saya itu salah satu guru di SDN Negeri 31 Mataram. Bahwasannya beliau berpendapat bahwa pendidikan kebinekaan global itu sangat penting untuk diterapkan di era saat ini. Karena menurut beliau, dari pendidikan kebinekaan global itu akan melatih anak-anak itu untuk saling menghormati, menghargai, baik itu menghargai agama, budaya, maupun status sosial antara anak murid itu dengan temannya. Saya juga mendapatkan informasi bahwa di SDN Negeri 31 Mataram ini terdapat beberapa anak yang memiliki kebutuhan khusus. Maka dari situ, pendidikan kebinekaan global ini sangat penting untuk diterapkan pada sekolah tersebut, agar nanti itu tidak terjadi lagi seperti bullying ataupun semacamnya. Menurut Pak Ma'ruf, ada beberapa nilai-nilai yang lebih ditekankan dalam kelas pembelajaran beliau, seperti keagamaan, karena di dalam kelas beliau itu terdapat dua agama, yaitu Hindu dan Islam. Kemudian contoh kegiatan keagamaan yang mereka lakukan di SDN Negeri 31 Mataram, yaitu pada hari Jumat mereka itu akan melakukan kegiatan imtak. Kegiatan imtak ini tidak hanya diikuti oleh yang beragama Islam saja, tetapi yang agama Hindu. Hanya saja mereka dibedakan ruangan atau tempat. Jadi yang agama Hindu ini nanti itu akan diajarkan materi keagamaannya itu oleh guru khusus keagamaan mereka, dan yang agama Islam ini mereka akan melakukan yasinan bersama di pagi hari itu. Maka dari sinilah mereka mendapatkan pengetahuan yang sangat besar akan rasa toleransi dan bagaimana saling menghargai agama dan perbedaan masing-masing. Informasi yang saya dapatkan juga dari Pak Ma'ruf ini, bahwasannya pendidikan kebinekaan global ini sangatlah berdampak besar di SDN Negeri 31 Mataram, karena dari situ mereka itu sudah belajar bagaimana rasa solidaritas, saling menghargai, walaupun pada dasarnya mereka itu berbeda suku, agama, budaya, ras, ataupun status sosial. Kemudian itu ada strategi yang diterapkan di SDN Negeri 31 Mataram ini agar penerapan pendidikan kebinekaan global itu berjalan dengan lancar. Seperti mereka itu membuat literasi mulai dari hari Senin hingga hari Sabtu. Hari Senin itu mereka melakukan upacara, kemudian hari Selasa mereka melakukan senam di pagi hari. Di hari Rabunya mereka melakukan mencong atau sesi tanya jawab langsung. Kemudian di hari Kamisnya itu mereka itu melakukan kegiatan menyetor hafalan ayat pendek di setiap paginya. Kemudian di hari Jumat itu mereka melakukan imsak di pagi harinya. Itu dilakukan oleh yang beragama Islam dan Hindu juga, tetapi mereka itu dipisahkan ruangannya. Dan yang beragama Hindu itu memiliki guru khusus yang membimbing mereka untuk melakukan kegiatan keagamaan. Begitupun yang agama Islam. Yang terakhir di hari Sabtu itu mereka melakukan senam dan disusul oleh Sabtu budaya. Kemudian informasi terakhir yang saya dapatkan dari Pak Ma'ruf saat sesi wawancara di SDN Negeri 1 Mataram kemarin ialah tantangan yang sering beliau dapatkan saat melakukan pembelajaran di kelas.
anak-anak itu masih ada yang saling mengejek antara agama satu dengan agama yang lainnya. Nah, sampai sini saja penjelasan dari saya mengenai hasil wawancara saya di SDN Negeri 31 Mataram. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri Bapak. Perkenalkan, nama saya Putri Anggriani, salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya ingin mewawancara salah satu guru dari SDN Negeri 31 Mataram mengenai penerapan pendidikan kebinekaan global. Dengan Bapak siapa? Ya, nama saya Ma'ruf, wali kelas 3. Oh, ya, baik, saya izin bertanya ya Bapak. Pertanyaan yang pertama itu, kenapa sih pendidikan kebinekaan global ini sangat penting untuk diterapkan di era saat ini? Kenapa sangat penting pendidikan global saat ini? Karena di mana anak-anak ini bisa menghargai satu sama lain. Dari suku, agama, dan di mana anak-anak di sini juga di SDN 31 Mataram ini ada anak-anak yang kebutuhan khusus, saling menghargai dan menghormati. Pertanyaan yang kedua dari saya, nilai-nilai apa saja yang lebih Bapak tekankan dalam mengimplementasikan pendidikan kebinekaan global ini di dalam kelas pembelajaran Bapak? Untuk penerapannya itu saya yang pertama nilai keagamaan. Ya, di dalam kelas saya ada dua agama Islam dan agama Hindu. Mereka saling menghargai, menghormati di saat mereka pada saat Jumat atau Intak kita pisah. Ada keagamaan Islam itu kita pisah, agama Hindu kita pisah, ada gurunya masing-masing. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga itu, bagaimana sih dampak dari adanya pendidikan kebinekaan global ini untuk peserta didik dalam lingkungan sekolah? Ya, dampaknya sangat besar untuk pendidikan global ini, di mana anak-anak kembali lagi itu saling menghargai dan menghormati, kembali ke agamanya masing-masing, suku, agama itu mereka saling menghargai. Dan di sekolah kita juga visinya itu harmoni dalam kebinekaan, saling menghargai satu sama lain. Pertanyaan keempat, strategi apa saja sih yang Bapak gunakan dalam penerapan pendidikan kebinekaan global ini di sekolah? Di sekolah, iya. Kita di sekolah ini yang pertama ada namanya literasi kita. Laksanakan literasi dari hari Senin sampai hari Sabtu itu kita literasi. Yang pertama hari Senin itu upacara. Yang ke Selasa kita senam 7 kebiasaan Indonesia hebat. Yang 3 hari Rabu yaitu menconga atau menjawab langsung. Yang keempat Kamis kita ada namanya membaca ayat-ayat pendek, menghafal ayat pendek, hafal harian. Yang terakhir Jumat kita interaksi seperti biasa, ada pemisahan agama Islam dan agama Hindu. Yang terakhir itu senam dan budaya. Pertanyaan terakhir dari saya, tentunya dalam penerapan pendidikan kebinekaan global itu, Bapak sering sekali kan menghadapi tantangan ataupun hambatan. Tantangan ataupun hambatan apa sih yang sering Bapak temui gitu? Yang tantangan sih nggak terlalu banyak, cuman dari anak-anaknya ada masih mengejek satu sama lain, masih ada yang membuli satu sama lain ya. Tapi kita terapkan lagi namanya 7 kebiasaan Indonesia. Kita terapkan pendidikan inklusinya, kita juga kita terapkan ada guru khususnya juga. Kita menangani hal tersebut.
Baik Bapak, mungkin hanya itu pertanyaan dari saya dan terima kasih atas waktunya. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.